kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Siapa yang bersedia memimpin? Silakan Safira. Hari ini kita menyanyikan lagu apa Safira? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, terdekat pulau-pulau, sang penyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Safira, silakan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kekayaan Indonesia banyak sekali, termasuk kekayaan fauna atau hewan atau tumbuhan, fauna. Hewan, iya. Termasuk kekayaan hewan. Nah, hari ini kita di pelajaran IPA akan melanjutkan belajar tentang hewan. Kemarin kalian sudah mencari tahu atau mencari informasi tentang hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah dan rumah. Sudah ya, kita sudah keluar ya pertemuan sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan tentang tahapan atau daur hidup atau metamorfosis hewan. Tapi Ibu mau mengulang sebentar nih. Apakah sama daur hidup manusia dengan hewan? Tidak. Manusia seperti apa, Sal? Daur hidup manusia. Ya, dari apa? Ya. 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 Ya, betul. Tepuk tangan untuk Kasar ya. Daur hidup kucing. Siapa yang tahu? Ya, Tasya coba. Dari bayi kucing ke anak kucing, kucing dewasa. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Tasya. Jadi berbeda ya daur hidup antara manusia dengan hewan. Nah, kalian kemarin Ibu tugaskan untuk bertanya kepada anggota keluarga, boleh kakak, boleh ayah, boleh ibu, untuk mengetahui tentang metamorfosis hewan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Kita lihat salah satu hasilnya ya. Kita lihat hasilnya salah satu. Haikal. Buku-buku cantik banget ya. Warnanya juga warna-warni, keren banget. Gimana siklus hidup kupu-kupu? Kak, cara hidup siklus kupu-kupu itu gimana sih, Kak? Hah? Siklus hidup kupu-kupu? Kamu mau tahu? Iya, kok mau kasih tahu dong. Jadi kamu mau tahu siklus hidup kupu-kupu? Mau. Nah, jadi siklus hidup kupu-kupu ini disebut sebagai metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Kamu tahu? Nah, jadi siklus ini punya tahapan dalam proses siklus tadi. Tahapan yang pertama disebut telur. Jadi telur kupu-kupu itu menempel pada daun-daun yang
Jadi psikotropa ini biasanya menempel pada makhluk hidup dalam yang lagi ada fase dewasa. Jadi fase dewasa ini yang tadinya dalam bentuk potong sudah berubah menjadi seekor kupu-kupu. Jadi ada konten nih, kupu-kupu itu cuma hidup 1-2 minggu aja. Tapi kalau misalkan kupu-kupu berarti di tempat atau disebut dengan hibernasi, kupu-kupu bisa hidup hingga 1-2 bulan. Gitu. Jadi udah menjadi kupu-kupu nih. Nanti dia kupu-kupu ini hamil, meninggalkan telur yang ada di dalam. Dari telur yang ada di dalam berbentuk menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dari pupa menjadi kupu-kupu. Nah seperti itu siklusnya terus. Makanya dari tempat itu sudah dibuat sistem keluarga. Kamu paham? Paham? Oke, makasih. Makasih kak. Ya, bagus ya. Hasil belajar Haikal di rumah kemarin. Bagus kan? Bagus. Kita kasih apa? Ya, tepuk tangan untuk Haikal. Bagus ya Haikal, keren. Kreatif ya. Yang lain juga yang mirip bagus-bagus. Ini Ibu hanya mengambil contoh satu. Misalnya Disney tentang kucing kemarin, Aksa tentang ayam, terus Mas Ayu tentang semut. Ya bagus-bagus semua. Ini contoh yang bagus, Haikal juga pokoknya keren ya. Bisa diikuti yang belum mengumpulkan, ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Ayo kumpulkan ya sebelum hari Jumat. Ya bisa dilanjut ya. Nah sebelum kita masuk ke materi, tadi adalah tugas sebelum kita belajar tentang metamorfosis hewan. Salah satunya yang sudah kirim Haikal. Sekarang sebelum masuk ke materi pelajaran kita akan berusaha untuk berkonsentrasi. Nanti ada musik, ada kupu-kupu terbang. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Seperti itu ya. Siap ya? Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Iya. Indah tidak kupu-kupu tadi? Ternyata pada kupu-kupu yang indah itu ada suatu rahasia. Ternyata kupu-kupu itu berasal dari hewan yang banyak orang takut. Apa? Dari apa? Ulat. Ulat ada yang warna hijau, nanti kupu-kupunya sayapnya berwarna hijau. Ulat yang menyeramkan ada merah, hitam, terus biru. Itu ternyata setelah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang metamorfosis kupu-kupu, kita lanjutkan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba temanya boleh dibacakan dengan keras. 1. Murid dapat menjelaskan pengertian metamorfosis.
Ya, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sekarang perhatikan materi metamorfosis. Perhatikan ya. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Dicatat ya kalau perlu ya. Nanti ada tugas Telur kelompok yang menetas berkaitan menjadi dengan ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian luar. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur dilepas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, ada kecebong tubuh kaki belakang yang disusun dengan kaki depan. Setelah beberapa hari,
ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi kakak berekor. Kakak berekor masih bernafas dengan pingsan. Tubuh kakak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk kakak dewasa. Ketika menjadi kakak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dengan satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Jadi perhatikan, tadi kalian dengarkan kan? Di rumah sudah belajar tentang metamorfosis dengan bertanya kepada ayah, ibu, dan kakak. Nah sekarang di sekolah juga sudah mendapatkan materi intinya, yaitu tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tadi apa contoh metamorfosis sempurna? Contoh hewannya? Ya, betul. Tahapannya apa tahapannya? Atau ular. Terus? Pupa atau apa? Ya, kepompong ya. Pupa atau kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa lagi? Terus apa lagi? Nyamuk, betul. Apa Mas Ayu? Kemarin kamu belajar sama Mama tentang semut. Semut juga masuk dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa? Terus? Betul. Apa lagi? Jangkrik. Apa tahapannya? Telur menjadi nimfa. Nimfa itu hewan muda ya, menjadi hewan dewasa atau imago. Nimfa hewan muda, imago hewan dewasa. Jelas? Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, jadi kesimpulannya siklus hidup pada hewan terdiri dari 2 macam, yaitu
atas. Ini ditulis kamu dapat gambar hewan apa ya? Sempurna apa, tidak sempurna apa. Terus ditempel sesuai tahapannya. Pakai anak panah. Rapi. Ini nama kelompoknya ditulis habis nih. Pelan-pelan guntingnya. Ini Bu kasih kertas 2 biar cepat. Yang satu sempurna, yang satu tidak sempurna. Ayo. Satu sempurna, satu tidak sempurna. Satu sempurna, satu tidak sempurna. Ibu kesana ya, Ya kan nanti ada yang motong, ada yang nempel. juga
Bisa jatuh kan? Itu berdua doang ya? Berdua doang bawahnya pojok. Ini kata dulu ya. Ayo jalan dong. Waktunya terus berjalan.
Ini nama anggota kelompok kamu. Mana gambarnya? Tetap ditempel. Nggak usah diicip sampai lama. Ini kamu tempel nih salah satu tempel, jangan nanti nggak selesai. Ini kamu tulis nama. Beda-beda dapatnya. Berapa? Ini apa?
Apa sih? Ini dulu tapi bikin berapa? Jangan. Apaan sih kalau masih Tasya, Kristi, Ica, kerjanya sampai dulu ya. Metamorfosis sempurna. Dari telur menjadi berbuah lalu menjadi katak muda.
Anak-anak semuanya, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar apa, Safira? Ya, metamorfosis sempurna adalah apa? Itu kita tadi. Ya, satu fase atau empat angka. Kalau tidak sempurna, Nanti ini dong. Ulang lagi sampai ya kita kasih apa untuk Safira? kasih W, kasih O, kasih W. Coba ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Ya. Senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang, tapi diskusinya kurang apa ya? Kurang semangat. Hanya beberapa kelompok yang sudah bagus. Kelompok yang lainnya ada yang tidak bekerja sama dengan baik. Untuk mempertajam pemahaman kalian tentang metamorfosis sempurna, ada soal yang harus kalian kerjakan. Langsung jawab ya, tidak dilayar ya. Di buku tulis. Iya. Langsung jawab. Buku IPA. Woi, kan ini salah lagi udah bilang. Kalau suka.